Din ya sudah jadi arrange ya untuk host di tempat kafe ini ya. Namanya Modis ya, motivasi dalam Islam ya. Dan juga welcome ya dari nama-nama yang sekarang hadir, ada Mas Agus sama partnernya, ada Mbak Mutiara, Pak Gatot, Mas Alwan, ya Mbak Eka, Mbak Bambang, di Demarahari tadi Mbak Wiwi ya, Mbak Kirana, Mas Arafat, ada lagi Mbak Novi atau Mbak Novi kali ya, hingga Mbak Desti atau Mbak Esti, ada Mbak Rasyatin sama Mbak Intan atau Dokter Intan. Baik, terima kasih. Sebenarnya lebih banyak kita ke sharing juga ya, karena saya ingin suasana di sini lebih ke sedikit interaktif. Jadi kalau misalkan saya akan menampilkan, nanti sorry, yang menampilkan dari slide ini Mas Adin atau saya? Saya aja, Pak. Oke, Mas Adin aja ya. Ya. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mindset ya. Mindset, karena banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu tidak bisa dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kadang istilah-istilah itu jadi banyak kecampur dengan istilah-istilah yang berusaha disamakan. Misalkan ada istilahnya mindset, terus ada lagi istilahnya nanti paradigm, ada lagi apalagi itu thinking, segala macam hal-hal istilah-istilah yang beredar kadang-kadang mirip-mirip loh di bahasa Indonesia kan. Nah, kali ini saya akan sharing tentang mindset ini. Kenapa ini menarik? Karena saya sempat mengeksplor salah satu buku ya, karyanya salah satu profesor di Amerika namanya Carol Dweck. Nah, si Carol itu memang dia mengeksplorasi tentang psikologis dari seseorang berdasarkan dari mindset-nya mereka. Tapi ada beberapa buku lagi yang terkait dengan mindset, seperti Seven Habits ya, of Highly Effective People. Mungkin teman-teman pernah baca ya buku itu ya, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, di situ juga sedang membahas tentang sangat mirip gitu antara mindset dengan paradigma. Tapi saya ingin mengeksplor lebih mengelaborasi lagi sehingga kita mendapatkan setelah ikut sharing ini kita bisa mendapatkan kita nih posisinya di mindset yang model apa sih gitu. Karena prinsipnya adalah Stephen Covey sendiri dia mengatakan kalau kamu mau merubah perilaku orang lain dengan cara apapun, jalan terbaiknya adalah rubah mindset-nya. Ternyata source-nya atau ukuran itu dari atas itu adalah mindset. Mungkin kita bisa menggunakan beberapa cara ya untuk merubah perilaku orang, entah itu teguran, entah itu cara untuk memberikan suatu role models. Tapi ketika mindset itu masih berlangsung dengan kondisi yang sama, itu akan sulit sekali. Baik, saya akan mulai dulu dengan teman-teman di sini. Mungkin ada yang pernah juga melihat gambar ini, tapi saya sih lebih senang kalau teman-teman yang belum pernah melihat gambar ini dan tinggal menentukan pilihannya aja. Saya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit untuk melihat gambar ini dan memberikan pilihan gitu. A atau B. Silakan ditampilkan, Mas Adin. Ya, udah bisa lihat semua ya berarti ya. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan seorang perempuan sih sebenarnya. Nah, seorang perempuan, ada 2 pilihan di sini. Apa yang teman-teman lihat di sini, apakah memang ini yang di A atau yang di B? Saya akan kasih mungkin 1 menit aja Mas Adin ya. Nanti silakan teman-teman boleh ya memberikan komen, entah itu dalam bentuk ucapan, misalkan saya melihatnya ini adalah A, saya melihatnya ini B. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Nah, iya, gambar itu aja dulu. Oke, dokter bilang A ya. Terus Mbak Kirana juga bilang A. Yang lain boleh kasih, ini ada yang beda nih. Pak Bambang ya. Bambang Nurdiansyah ya. Dia bilang B. Oh iya. Tapi kebanyakan di sini yang A. Ada lagi yang mungkin berbeda jawabannya, silakan. Kita di sini bukan benar salah kok. Kita sedang berkomunikasi tentang sebuah paradigma atau ujung-ujungnya ke mindset juga. Di sini ada A dan ada yang B ya. Oke. Saya suka nih kalau ada perbedaan seperti ini. Iya. Karena memang kita ini banyak berbeda. Oke. Ada A, ada B. Oke. Mbak Wibi bilangnya saya lihat A. Mbak Lingga bilang A juga. Kayaknya seri nih ya, banyak yang A juga, banyak yang B juga ya. Lihatnya malah kayak nenek-nenek ini.
Kalau Mas Adin lihatnya nenek-nenek ya? Iya. Nah, ini menarik sebenarnya. Gini, saya sebenarnya kalau kita interaksi langsung, biasanya saya akan tanyakan kepada di antara yang menjawab, saya bilang ini gambar muda, umurnya 20 sampai 30 tahun. Biasanya saya minta gitu, tolong tunjukkan ke saya kenapa kamu bilang muda. Nah, berhubung di sini ada Mas Adin Iya. yang jawab B ya, Iya, saya. tua ya. Sekarang gimana kalau Mas Adin yang kita minta supaya mendeskripsikan? Setuju nggak? Iya, boleh. Boleh ya? Kalau saya sih ngeliatnya ini kayak gambar nenek-nenek pakai kerudung ya. Nenek-nenek pakai Rambutnya, kerudung. ya, rambutnya keluar sedikit tuh. Oke. Baik. Sebentar teman-teman ya. Kata Mas Adin ini kan dia bilang ini gambar nenek-nenek pakai kerudung ya. Tapi yang jawab A, saya pengen minta komentarnya gitu. Boleh protes nggak? Boleh. Nggak Boleh. keriput, nggak ada keriputnya. Tuh nggak ada keriput kata Mbak Wi jawabnya A ya? Iya. Jawabnya A ya. Mbak, katanya Stylenya mau di anak muda itu sih. oh, itu siapa yang jawab? Mbak Wibi ya? Aku Intan. Oke, Dokter Intan ya. Itu stylenya anak muda loh. Nah lo, Mas Adin tanggung jawab loh. Itu Aduh. anak muda loh. Kenapa dibilangnya ini orang tua? Sementara teman-teman bilang ini nggak ada yang keriput tuh. Oke, lanjut Mas Adin. Saya akan kasih nanti berikutnya ya, yang komen ya. Ya, itu hidungnya gede itu. Makin bingung nanti Mbak Wibi ini. Hidungnya dibawa gawa. Hidungnya gede, tolong tunjukkan hidungnya yang mana Mas Adin. Ini ya hidungnya gede ya kan. Terus Oke. matanya udah mulai turun tuh ya kan. Oke. Mulutnya juga udah mulai Stop Mas Adin. Sekarang saya minta Mbak Wiwi kira-kira setuju nggak tadi dia bilang di sini hidungnya gede. Terus matanya udah mulai turun. Gimana Mbak? Boleh dibantah loh. Enggak ya? Enggak deh. Yang Mbak lihat apa? Ternyata enggak, dia agak itu, agak tirus gitu kan, jadinya enggak. Aduh. Tirus ya katanya ya? Tirus gitu. Tirus. Terus apa lagi Mbak Wiwi? Nanti saya akan lempar ke Mbak Dokter Intan. Pasti dia protes juga nih. Ya jelas enggak keriput, aku ngelihatnya enggak keriput. Nggak keriput ya. Dokter Intan coba komen deh. Kata Mas Adin tadi katanya matanya udah turun, terus hidungnya gede, di situ juga apa tuh dikasih unjuk gitu. Gimana dok? Kalau aku sih ngeliatnya malah itu dari yang pojok sana tuh hidungnya yang di bawah bulu mata gitu loh. Malah kelihatannya perawakannya tuh kayak muda gitu loh. Lagi nengok ya? Lagi nengok. Ngeliatnya Oke. gitu. Mas Adin lihat nggak apa yang dilihat sama Dokter Intan sama Mbak Wiwi? Dia bilang katanya cewek ini lagi nengok. Dan dia bilang muda. Iya, ini bener lagi nengok, iya. Ada. Ya udah ini. Mana iya HP? Tete ini nyalain. Bentar. Ini nyalain HP-nya. Oke, lanjut Mas. Oke ya. Ini kan menarik sekali. Kalau misalkan dilanjutkan dalam kondisi yang namanya apa sih kita interaksinya langsung ketemu offline, itu akan lebih menarik. Biasanya tuh sampai panas-panasan juga. Apaan orang di situ hidung kok, masa dibilang pipi, masa dibilang rahang. Itu kan mata gitu, masa kuping gitu kan. Itu akan terjadi perdebatan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi, sebenarnya ada gambar berikutnya yang memang lebih detail. Nggak saya tampilkan karena biar pada berantem dulu ya. Kalau nggak berantem nggak seru gitu. Nah, jadi yang dilihat oleh Mas Adin itu adalah usianya tadi 60 sampai 70 tahun ya. Iya. Ya kan? Kenapa? Pertanyaannya, tadi yang ditunjukkan oleh Mas Adin itu sebenarnya betul. Hidungnya itu memang gede. Silakan Mas, kasih tahu Mas. Iya. Ini hidungnya gede ini. Nah, ini hidungnya, terus matanya mana? Ini matanya. Matanya, mulutnya? Ini mulutnya nih. Dagunya mana? Ini. Nah, teman-teman lihat nggak yang tadi jawab B? A ya? Belum lihat. Lagi dong lanjut. Belum lihat. Oke, Ya, yang jawab A tadi ya. Jelaskan Mas Adin. Ini gambar nenek-nenek lagi ngeliat. Gambar nenek-nenek lagi ngelihat ke samping, dia Iya. nunduk. Sekarang kita kasih tahu kerudungnya mana, Mas? Ini kerudungnya. Itu kerudungnya ya. Rambutnya dikeluarin sedikit nih. Itu rambutnya. Oke. Ya, terus ini matanya. Mbak Esti tadi lihat ya. Itu hidung, itu mata, Iya, ini hidungnya gede. hidungnya gede. Itu Ini- mulutnya. Iya, ini mulutnya nih. Ini dagunya panjang nih. Itu dagunya panjang. Udah lihat belum, Dok sama Mbak Wiwi?
Dan yang jawab A? Tolong belum juga. Aku sampai layar handphone aku maju mundur. Maju mundur cantik. Panggil anakku, kamu ngeliat nggak ini? Nggak ada yang ngeliat. Tertipu, bener, Mbak. tertipu. Mbak Esti bilang nenek sihir ya. Memang nenek-nenek itu posisinya. Memang nenek-nenek, betul. Tapi kalau misalkan Mbak Wiwi udah berhasil melihat belum? Iya, aku udah ngeliat akhirnya, udah ngeliat. Akhirnya, oke. Ibu banget. Lihat ya, sekarang itu yang dilihat oleh Mas Adin seperti itu. Dan yang dilihat oleh Nah, yang dilihat oleh Dr. Intan dan the gang yang jawab A, sebenarnya dia pertama kali melihat seperti perempuan yang sedang menengok ke arah kanan. Itu Mas Adin. Iya. Ya kan? Nah, bulu mata sama hidungnya kan mungil. Terus yang posisi mulut si ibu-ibu itu seakan-akan itu sebuah kalung. Iya. Nah, jadi kelihatan seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan paradigma. Seseorang itu akan melihat sesuatu itu tentu dengan cara yang berbeda. Dan kalau misalkan kita paksakan apa yang kita lihat itu dan dengan cara yang agak sedikit ekstrim, oh kamu nggak benar, kamu lihat yang benar pakai mata dong gitu, masa ini aja nggak lihat gitu, itu kan jadi terjadi keributan seperti itu ya. Nah inilah yang harus kita sadari bahwa kita melihat sesuatu itu harus dua sisi. Artinya kita lihat cara pandang yang seperti ini, tapi kita belajarlah untuk membuat sebuah cara pandang yang berbeda, sehingga kita akan lebih kaya ya tentang bagaimana melihat dunia itu seperti apa. Bukan melihat dunia dalam arti kita ngelihat pakai mata gitu ya. Artinya banyak hal-hal di dunia ini yang harus kita pandang dengan cara yang berbeda. Nah ini yang menarik dari Mbak Kirana, kayaknya cuma saya yang masih nggak masih ada yang belum berhasil melihat ya antara perempuan muda dan perempuan cantik dan perempuan tua gitu. Dua-duanya sebenarnya betul. Tergantung dari pertama kali dia melihat dan bagaimana tingkat keyakinan dia dengan apa yang dia lihat di awal. Saya pun pertama kali melihat buku ini adalah saya bilang ini perempuan muda, cantik, sedang menengok seperti ini. Gitu. Tapi Mas Adin kan langsung lihat ini nenek-nenek gitu. Iya. Kalau kita ketemu mungkin kita berantem gitu. Apa nenek-nenek? Matanya gimana sih gitu kan. Nah, ini yang menarik bicara tentang paradigma, bahkan kita akan masuk ke yang namanya mindset. Nah, itulah sekilas interaksi kita dengan teman-teman. Jadi sekarang kelihatan ya bahwa kita harus melihat dari sisi yang mungkin belum pernah kita lihat, itulah yang membangun sebuah kebijaksanaan dalam diri kita. Oke, kita lanjut sekarang Mas ke slide berikutnya. Oke. Baik. Yep. Mindset ya, saya akan ngambil salah satu istilah yang paling umum, yang paling sederhana sekali ya. Mindset itu sangat berpengaruh kepada yang namanya, ada di sini ada attitude, ada behavior, ada action, result, performance. Kalau dalam bahasa Inggris ini memang mereka itu punya plot-plotnya masing-masing. Kadang-kadang orang suka bingung, apa bedanya behavior sama attitude? Itu kan sikap, perilaku, sama aja gitu kan. Padahal attitude itu ada lagi yang lebih dalam lagi namanya mental attitude. Sikap dia ketika menghadapi sesuatu yang abstrak. Contoh, orang yang memiliki attitude atau mental attitude ya, yang apa ya istilahnya menyerah, gampang menyerah, itu kan mental attitude-nya kan artinya dia bukan seseorang yang apa ya resilience ya, yang bisa bangkit kembali ketika dia menghadapi kesulitan, jeger gitu kan, udah saya kalah, saya nyerah gitu. Itu mental attitude juga. Ada juga behavior, perilaku. Kalau kita datang ketemu orang-orang lagi kumpul gitu ya, kemudian kita lewat permisi gitu kan sambil membongkokkan badan, itu kan behave ya, perilaku ya, yang nampak gitu, yang nyata gitu. Nah ini yang kadang membingungkan gitu antara attitude dengan behavior. Tapi secara dari segala yang saya rangkum, istilah yang paling ideal untuk mindset sendiri itu di sini ada ya biru ya, a set of belief, of way of thinking. Jadi seperangkat keyakinan dulu, seperangkat keyakinan yang mempengaruhi cara berpikir seseorang. Seperti tadi kan, dia lihat gambar, langsung berpikir secara visual. Ini gambar ini, dia akan berpikir ini gambar perempuan muda. Kenapa? Pasti punya argumen. Argumennya adalah ini pipi, ini hidung, ini mata. Satu sisi ada lagi orang, oh itu bukan, itu nenek-nenek. Kenapa? Dia jabarkan seperti itu. Nah, kenapa mindset ini menjadi sangat penting? Karena mindset itu sangat mempengaruhi perilaku seseorang.
cara melihat sesuatu itu sangat berpengaruh sekali dari mindset-nya dia, a set of belief-nya ya, seperangkat keyakinannya seperti itu. Dan juga mental attitude. Contoh paling gampang lah, kalau waktu kecil dulu kita. Ingat nggak dulu kalau misalkan kita sering takut-takutin, jangan ke situ, di situ ada hantu. Kita meyakini kan, apa yang dikatakan sama orang tua atau orang-orang di sekitar kita, di situ ada hantu. Kira-kira dampaknya apa sama perilaku kita? Mau nggak kita datang ke sana? Nggak berani kan? Enggak. Takut pasti kan? Kenapa? Karena set of belief-nya itu dibangun dengan cara seperti itu. Dia meyakini bahwa di sana ada hantu, ada kuntilanak, ada genderuwo gitu. Jadi dia nggak akan berani ke sana. Ingat juga dulu, maghrib cepetan, nanti ini lagi banyak azan, setan pada lari-lari, nanti ketabrak masuk ke rumah lagi. Iya, buru-buru pulang. Perilaku jadi begitu kan? Karena dia punya a set of belief. Dia meyakini hal seperti itu. Nah, itulah yang dinyatakan dalam bukunya si Carol Dweck itu, bahwa yang namanya mindset itu sangat-sangat berpengaruh dengan perilaku orang dan sikap mental seseorang. Jadi secara garis besar yang paling sederhana ingin saya angkat adalah mindset ini adalah sebuah kerangka kepercayaan seseorang ya. Kepercayaan bukan beda dengan agama ya. Dengan agama itu ranahnya yang berbeda sekali. Dia melihat dunia itu mempercayai, contoh misalkan, dunia itu penuh dengan orang-orang jahat. Dia meyakini seperti itu. Apa perilakunya dia nanti? Parno. Dikit-dikit kanan, kiri, ya kan? Perilakunya akan seperti itu. Begitu juga kalau orang melihat dunia ini penuh dengan orang baik. Dia akan lebih rileks, dia akan lebih santai gitu. Nah, itulah set of belief yang paling pertama. Sehingga setelah dia meyakini sesuatu itu, dia berpikir sehingga menentukan perilaku dan sikap mentalnya orang tersebut. Tadi contoh sikap mental adalah ketika dia berhadapan dengan kesulitan, dia jatuh, dia tidak bangkit lagi, pasti ada yang salah dengan mindset-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini menarik sekali ya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat ya, salah satu pemain basket. Ini yang saya suka dari sini adalah tulisan yang di sebelah kanan ini. Saya mau nanya juga sih sama teman-teman yang sekarang hadir ya. Pernah nggak sih ketemu sama teman yang dulunya waktu di SD, SMP, itu bego, dalam tanda petik ya. Nilainya jelek, terus apalagi nggak bisa apa-apaan lah istilahnya ya. Terus pas udah gede, udah ketemu, ngumpul, reuni, mikir, anjir dia udah jadi dokter loh, terus dia udah sukses loh, mobilnya aja keren banget gitu kan, rumahnya banyak, istrinya banyak lagi gitu kan. Terus apalagi tuh, profesi, wah dia kan ini juara lari lah atau juara karate gitu ya, atlet juara nasional. Pertanyaan saya, ada nggak teman-teman di situ yang mengalami hal seperti ini? Yuk teman-teman, gimana? Silahkan boleh komen di teks atau mau langsung dibicarakan di situ. Kalau ada, kira-kira, ini orang dulunya begini. Pernah, aku punya temen gitu. Iya. Terus yang Mbak Wiwi kagumi, dia sekarang jadi siapa? Sekarang jadi kayak Pak Camat gitu deh. Jadi Pak Camat ya? Padahal dulu waktu ke sekolah itu cuma bawa satu buku, itu pun digulung-gulung gitu, disimpan di dalam sakunya gitu, saku celana. Saya bilang, ini orang niat belajar apa enggak sih? Kok sekarang sudah jadi Pak Camat gitu. Jadi Pak Camat sekarang ya. Oke, Mbak Wiwi, thank you. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa komen di teks atau apa? Ayo, kita pengen dengar dari teman-teman yang lain. Silakan, kita di sini pokoknya saya lebih senang memang berinteraksi dengan teman-teman biar kita itu sama-sama menikmati ya session ini. Karena ini bicara mindset ini sesuatu yang menarik sekali. Itu akan merubah perilaku bukan kita aja. Mungkin anak kita juga bisa berubah ya perilakunya yang lebih baik pastinya ya. Teman atau apa, bahkan orang-orang yang mungkin dekat dengan kita pun akan mempelajari sesuatu yang baru seperti itu. Tadi Pak Camat ya, ada lagi yang lain mungkin teman-teman di sini? Mbak Esti, ada nggak pengalaman kayak begini? Atau kitanya yang terlalu ketuaan kali ya? Kalau nggak gini, ada juga mungkin teman kita yang dulunya kelihatannya nggak pinter gitu ya, kurang cerdas, tapi kok sekarang dia dapat beasiswa gitu. Beasiswanya mungkin ke luar negeri. Itu kan pertanyaan buat gitu kan. Pertanyaannya kenapa begitu? Saya mau tanya juga dari teman-teman, bisa kasih masukan ke saya gitu. Kenapa ya bisa begitu? Kira-kira kenapa itu? Silakan kalau Mbak Wiwi mau kasih komen.
Kalau saya ada Pak, ada Mas. Teman SMA saya yang dulu kayaknya biasa aja gitu. Mm-mm. Sekarang dapat S2 di Jepang gitu. Padahal dulu nggak mediocre aja gitu, nggak begitu Mediocre. terkenal gitu di sekolah. Orangnya begitu aja ya. Iya. Kemampuannya kayaknya ketakar lah seperti itu ya. Oke. Ya, itu juga memang menarik. Tapi ada juga yang kebalikan. Oh, iya. Artinya gini, SMP dia cerdas, pinter, ranking terus kan. Pokoknya dibanggakan lah sama sekolah gitu. Tapi ketika berjalannya waktu, akhirnya ketemu gitu ya. Profesinya nggak hebat-hebat banget lah. Cuman sebagai ini, dari segi ekonomi juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Itu juga jadi question mark kita juga kan, pertanyaan kita juga. Ada apa? Ini sebenarnya kenapa gitu kan? Nah, ini yang ingin kita jawab juga. Artinya gini, dalam sebuah mindset ya, si Carol Dweck itu membaginya menjadi dua tipe. Ada yang namanya mindset fix, tetap. Ada yang namanya mindset growth, ya, tumbuh. Kalau mindset tetap itu ibaratnya orang punya intelektual, otak, ya, dia meyakini, ingat ya, kembali lagi ke mindset, set of belief. Dia meyakini bahwa kecerdasan itu gifted. Artinya diberikan oleh Tuhan, ya udah otak lo segitu-segitu aja IQ-nya. IQ-nya jongkok-jongkok aja gitu. Gitu kan? Iya. Seperti batu ditulis namanya David gitu kan, ditaruh di batu. Nah, ini David ini kecerdasannya cuma segini doang, nggak bakalan bisa lebih gitu. Nggak bakalan bisa tumbuh. Nah, itu yang diyakini oleh orang meyakini mindset fix atau mindset tetap. Dia meyakini kecerdasan tidak bisa bertumbuh. Sementara growth mindset, dia meyakini bahwa kecerdasan itu bisa dikembangkan. Dia yakin Tuhan menciptakan manusia sebaik-baik makhluk kan, kalau kita ngambil dari sisi agama ya, agama Islam. Nah, mungkin dari agama yang lain juga akan mengatakan bahwa manusia itu salah satu makhluk yang terbaik karena dibekali oleh yang namanya kecerdasan. Kalau orang bilang kan, kamu punya otak, makhluk yang lain juga punya otak. Emang kalau misalkan kayak binatang-binatang yang kucing gitu dibelah, ada otaknya nggak? Ada. Ada. Tapi dia punya akal atau enggak gitu kan? Intelligence itu kan lebih ke akal ya. Kalau otak itu lebih strukturnya. Nah, dia meyakini kalau orang yang bermindset growth, dia yakin bahwa kecerdasan itu bisa dikembangkan. Itu yang membuat perilakunya akan berubah. Saya ingat banget dulu waktu SMP. Jadi gini, orang meyakini bahwa kalau orang ini pinter, itu pasti bakat, talent ya. Ini pemberian dari Tuhan. Sementara orang yang tadinya bego dibilangnya biasa-biasa aja, kok sekarang dia bisa jadi camat sih? Kok dia dapat beasiswa sih? Kenapa? Kebalikannya ada lagi orang mengatakan, ada lagi yang dulunya cerdas, tiba-tiba kok sekarang jadi apa ya, nggak hebat-hebat banget gitu. Ternyata itulah yang membuat seseorang menjadi berbeda karena dia menganut dua mindset itu. Mindset fix sama mindset growth. Mindset growth, dia meyakini kecerdasan bisa dikembangkan, dia akan berusaha untuk mengembangkannya. Dia akan berusaha terus melakukan proses-proses mastery ya, atau belajar dan berlatih. Sementara orang yang sudah merasa cerdas, orang yang pinter, dia akan stay dengan merasa kecerdasannya itu akan berasal di situ. Nah, itu perbedaan yang sangat mendasar. Mindset yang growth, dia akan, apa ya namanya tuh, memuji yang namanya tuh usaha. Mungkin di sekeliling kita banyak orang-orang memuji yang namanya kecerdasan atau intelligence. Banyak loh. Ya kan, sekolah-sekolah kita juga seperti itu. Coba lihat ranking berapa, IQ-nya berapa, baru boleh masuk sekolah. Kalau enggak bisa. Sementara di dunia ini, orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar, itu orang-orang hasil drop out biasanya. Wah. Ya. Zuckerberg kalau nggak salah nggak melanjutkan itu ya, si Facebook itu ya. Terus si Bill Gates juga, dia nggak melanjutkan itu pendidikannya. Ada lagi Jack Ma juga, dia sempat selesai pendidikannya, tapi dia sudah ngelamar sampai dengan 10 kali ke Harvard ya, tidak diterima juga. Akhirnya dia ngebangun sebuah bisnis, akhirnya berhasil gitu. Nah, jadi ini yang sangat menarik ketika kita memiliki suatu mindset yang tetap dan yang growth, dan memiliki perbedaan dalam usaha dalam suatu perilaku. Contoh paling sederhana dulu saya waktu SMP inget banget. Jadi ada teman saya, dia itu pinter, dia itu cerdas. Pada saat mau ujian, mau ulangan, dia masuk ke sekolah, pagi-pagi dia baca lagi. Kemudian datang temennya nih, teman saya juga satu lagi, nanya, ngapain lo gitu? Ini gue lagi baca lagi gitu. Terus teman yang nanya itu bilang begini, oh gue kirain lo pinter,
Tadi dulu saya berpikir, iya juga sih, kalau pintar ngapain lo belajar gitu. Ternyata itu salah. Orang yang berhenti belajar itu orang yang bodoh gitu. Kalau orang sudah merasa dirinya pintar, itu berarti baru merasa ya, bukan pintar itu namanya. Nah, dari situ saya lihat bahwa kalau kita merasa pintar, memuja kecerdasan, disitulah mulai yang namanya itu sebuah bencana, disaster ya. Artinya apa? Orang akan berhenti belajar. Ketika orang merasa, saya nih bukan tipikal orang yang pintar-pintar banget, tapi saya yakin kecerdasan itu bisa dikembangkan. Makanya di sini saya ambil slide, ada tulisannya nih. Hard work beats talent ya, when talent fails to work hard. Artinya kerja keras itu akan mengalahkan seorang yang berbakat. Ketika orang yang berbakat itu dia gagal bekerja keras. Itu yang mindset growth gunakan. Karena dia bukan mengandalkan dari intelligence, dia mengandalkan yang namanya effort atau usaha. Jadi usaha itu yang mempengaruhi hasil. Bukan gaya ya. Makanya kan kalau orang bilang kan gaya berhubungan dengan apa tuh waktu itu ya? Usaha. Pokoknya kalau pengen hidupnya senang jangan banyak gaya katanya. It's joke aja. Nah, jadi ada dua kutub di sini. Satu, orang akan memuja yang namanya kecerdasan. Sehingga dia meyakini kalau udah pinter, lo nggak perlu belajar. Kedua, orang meyakini bukan kecerdasan tetap, tapi kecerdasan itu bisa dikembangkan. Itu suatu yang sangat berbeda. Makanya di sini pemain basket ini bilang, saya bisa lebih bagus gitu ketika saya itu bekerja keras. Meskipun ada pemain basket lain yang punya bakat, dia akan bisa saya kalahkan. Karena apa? Saya hard work gitu. Bahkan dulu Mas, Michael Jordan itu sebenarnya salah satu pemain yang paling culun dulu di kuliahnya atau di SMA saya lupa ya. Ternyata dulu dia dikeluarkan oleh pelatihnya. Kenapa? Kamu nggak cocok dari pemain basket. Sering blunder, dia bilang begitu. Akhirnya dia mengurung diri, dia nangis gitu ya, sampai ibunya menemukan dia, dibilang sama ibunya bahwa kamu bisa melakukannya, dia bilang gitu, jadi pemain basket hebat. Ketika orang belajar basket atau latihan 1 kali, kamu latihan 2 kali lipat. Dan itu yang dilakukan sama Michael Jordan. Dan akhirnya apa? Sekarang jadi salah satu pemain basket legendaris. Nah, itu yang dimaksud dengan dua kutub yang berbeda. Orang memuji yang namanya kecerdasan, karena kecerdasan itu gifted, sesuatu yang diberikan Tuhan, tapi sementara orang yang rata-rata biasa-biasa aja kok bisa sukses, karena dia usaha. Yang dia meyakini bahwa sesuatu itu bisa dicapai kalau kita berusaha. Nah, itu dua kutub yang saling berbeda. Oke, tadi kita bicara tentang dua kutub berbeda. Nah, sekarang lanjut ya, Mas. Oke, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan mengidentifikasi ya teman-teman, kita ini sebenarnya ada nggak sih, ada di posisi mindset yang mana ya? Apakah saya di posisi mindset yang growth, atau saya di posisi mindset yang fixed, ya, atau tetap? Ini cara untuk mengidentifikasinya sehingga kita jangan sampai terjebak bahwa, wah saya ternyata tipikalnya mindset tetap nih. Kenapa? Karena saya kalau melihat suatu tantangan, saya selalu menghindari. Saya kabur gitu kan. Kenapa? Karena apa? Fokus utamanya adalah, ini saya di paling kiri ini ingin terlihat cerdas dan lebih baik dari orang lain. Fokus utamanya di situ. Contoh paling gampang, Mas. Jadi dulu ya, ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dweck ini, ketika sekelompok anak-anak kalau nggak salah itu anak SMP atau SMA ya, dia bagi dalam satu kelas itu 2 kelompok. Oke, satu kelompok A, satu kelompok B. Kelompok A kerjakan, saya tantang dengan segala pertanyaan kuis. Kelompok B juga. Kemudian setelah dikumpulin semua hasilnya, besoknya langsung diberikan hasilnya. Nah, si dokter ini bilang begini, si profesor ini bilang begini. Kelompok A, saya sangat senang, saya sangat bahagia. Ternyata ujian kalian rata-rata ya 8,5 sampai 9, bilang gitu. Saya yakin pasti kalian cerdas, pasti kalian pintar. Senang kan mereka kan? Oke. Berapa hari kemudian, yang B sekarang dipanggil. Oke, semua yang B datang. Anak-anak, dia bilang begitu. Saya juga sangat terkesan dengan hasil ujian yang kalian lakukan kuis kemarin ya.
Nilainya ternyata antara 8,5 sampai 9,5 loh. Saya yakin pasti kamu kerja keras. Oke? Nah, seminggu kemudian si profesor itu langsung melakukan kuis yang kedua. Dia bilang, "Oke, besok kita bikin kuis lagi yang kedua ya untuk A dan B." Baik, kelas datang. Ternyata pas hari yang sama, apa yang terjadi? Kelompok A itu nggak ada yang datang, Mas. Kelompok B itu lengkap, full datang semua. Ingat nggak waktu dia pertama kali bilang si profesor itu, kelompok A? Saya senang, kamu nilainya rata-rata tinggi, 8,5 sampai 9. Saya yakin pasti kamu pintar. Itu sebuah jebakan. Ketika dia mau ikut kuis yang kedua, karena dia merasa sudah pintar, takut nggak dia? Supaya nanti kalau gue ikut kuis yang kedua, nilainya turun, akan dilabelin apa dia? Betul. Kirain pinter, ternyata bego. Itu yang dia takutin. Ketika orang yang B, dia dengan senang hati, mana challenge-nya? Sini saya datengin. Kenapa? Karena mindset-nya dia, pikirannya dia adalah saya bagus usaha. Bukan karena saya cerdas. Ini seperti itu. Jika dia gagal mendapatkan nilai bagi dalam set of B-nya dia akan kira-kira jawabannya. Karena saya usahanya kurang. Itu yang membuat orang itu berbeda antara fixed mindset dan growth mindset. Nah, itu yang menjadi pikiran-pikiran yang saat ini kita tanpa sadari ya. Ketika orang mendapatkan tantangan, kalau gagal saya udah tahu. Ini soal usaha kok. Ini soal persistensi kok. Konsistensi. Ini bukan masalah kecerdasan gitu. Ini bukan masalah bodoh atau pinter. Nah, kemudian yang kedua, puja sekali ke kecerdasan atau yang namanya George, kalau nggak salah namanya, anak kecil ya. Mungkin para teman-teman di sini yang sudah berkeluarga ya, ada yang punya anak, ada yang punya bayi gitu ya. Dan orang tuanya itu bangga tuh. Dari segi kreativitas gitu kan, terus dari kegiatan-kegiatan dilakukan, sampai orang-orang mengagumi kecerdasannya si George. Kemudian ibunya juga sangat bangga gitu dengan orang-orang tua di sekitarnya bahwa si George ini sangat berbeda. Si ibunya itu sama si bapaknya itu ternyata memasukkan si George ke salah satu TK ya, yang dianggap itu tempatnya orang-orang cerdas, orang pintar. Tapi ada tesnya. Setelah dites, ternyata George itu nggak lulus. Apa yang terjadi dengan parents-nya? Kaget dong. Anak saya pintar, anak saya cerdas, kok nggak lulus gitu. Akhirnya dari situ si orang tuanya langsung merasa drop gitu. Dia menganggap, dia melabelkan si George ini, kamu nggak pintar. Langsung dilabelkan ke jidatnya, kamu nggak pintar ternyata. Karena apa? Evaluasinya dari situ. Sehingga kita harus membuat sebuah mindset kepada anak-anak, pada kita juga, bahwa kita jangan terlalu menyembah atau memuja yang namanya kecerdasan. Kecerdasan itu bisa ditingkatkan. Dan jangan menganggap kecerdasan kita lebih buruk dari otak kita, lebih bodoh dari orang lain. Oh enggak. Kita sama-sama punya otak gitu. Kita punya struktur yang sama. Tapi masalahnya sekarang bagaimana kita bisa menggunakan, memaksimalkan itu dalam dunia bisnis, dalam dunia olahraga, dan dalam dunia hubungan relationship. Tetap dia akan menghindari tantangan. Dan ketika orang yang memiliki mindset tumbuh, dia akan mengambil, dia akan menerima tantangan. Kenapa? Karena dia tantangan ini sesuatu yang mindset dia adalah keyakinannya bahwa tantangan ini sesuatu yang harus saya hadapi. It's something fun gitu, enjoy. Nah, itu yang dimaksud dengan perbedaan mindset tetap dan mindset tumbuh atau growth orang lain. Misalnya gini. Mas paling pintar nih, nanya-nanya mulu. Padahal tujuannya biar kelihatan pintar gitu. Tapi bukan proses pembelajaran yang dia ingin dapatkan. Jadi dia ingin terlihat pintar di depan teman-temannya gitu.
gitu. Sementara orang yang diem-diem aja, kayak diem-diem kebelet gitu ya. Ya, ada yang namanya orang mindset tetap ingin terlihat cerdas, tapi kalau orang mindset tumbuh, dia menikmati proses pembagalan. Nih, yang fase keduanya adalah hambatan. Orang mindset tetap itu dia mudah menyerah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa saya ini kalau merasa kecerdasan saya sudah hebat banget, saya gagal segitu aja. Tapi kalau orang yang memiliki mindset tumbuh, dia akan hadapi terus. Dia lakukan terus konsistensi. Karena dia yakin bahwa saya ini sedang membangun sebuah proses menjadi master ya, mastery. Nah, itu yang dilakukan oleh mindset tumbuh. Ketika dia menghadapi hambatan, dia Q ya, emotional quotient, terus ada sebuah krisis. Ada yang memang langsung drop, ada juga yang langsung bisa berkembang. Kalau dihubungkan dengan bisnis, itu sangat related sekali. Apalagi dunia sales seperti saya kan. Makanya kalau di dalam dunia sales itu, set of belief, mindset-nya itu harus tahu bahwa ketika saya menghadapi suatu penolakan, it's a part of learning saya loh. Ini proses belajar saya. Bukan dilabelin kamu nggak mampu jualan, bukan. Itu proses saya menuju yang tadi nih, berikutnya, usaha. Usaha yang dilakukan itu adalah, pertama, untuk mindset tetap, tapi kalau untuk mindset tumbuh, dia meyakini bahwa effort atau usaha ini adalah proses menjadi mahir. Dulu ibu saya suka membaginya jadi 3. Pertama, dasar, terampil ya, mahir. Ini jadi 3. Jadi nanti lama-lama jago gitu. Nah, begitu juga dengan relationship. Mungkin ada yang gagal dalam relationship gitu ya. Itu terus dilakukan sehingga dia akan makin memahami orang, maka itu akan tumbuh. Kemudian kalau orang punya mindset tetap, itu paling nggak mau dikritik, alergi, ya. Jadi kan merasa dirinya pintar kan, benar gitu kan. Jadi apa yang dia lakukan dianggap tahu apa sih kamu, gue lebih tahu loh gitu. Nah itu namanya stop learner. Jadi memang dia udah berhenti belajar. Kritikan itu it's a part of learning ya. Ini bagian dari belajar. Bagaimana kita belajar sesuatu dari orang lain juga, dari kritikan juga boleh. Dan tidak ada hard feeling, nggak ada sakit hati. Orang kan paling nggak suka yang namanya dikritik ya. Nah, ini fase yang sini. Wah, udah mau jam 4 ya. Cepat ya ternyata waktunya nggak terasa ya. Pernah nggak teman-teman di sini lihat iklan, ya, lihat iklannya gini. Susah lihat orang. Ini persis. Kalau ada dalam diri kita, udahlah akuin aja. Saya manja, susah kalau ngeliat orang tuh senang. Wah, orang baru beli mobil, mati gitu kan. Rasanya tuh, anjir kok dia cepet banget sih kayaknya, gue kok begini melulu gitu kan. Sementara kalau yang mindset tumbuh, dia lihat kesuksesan orang, inspirasi nih. Dia bisa kaya, gue juga bisa. Kenapa? Mindset. Balik lagi. A set of belief. Karena dia meyakini kesuksesan orang itu adalah inspirasi dan pelajaran buat dia. Bukan sebuah ancaman. Makanya dalam buku itu dibilang, kita harus memiliki mindset yang namanya abundance of mentality. Nah, itu artinya mental berkelimpahan. Mental kaya istilahnya. Contoh paling gampang yang tadi saya bilang. Dunia itu kalau orang yang mindset-nya tetap, dunia itu bahasa Indonesia itu langka.
Jadi kalau orang sukses, artinya gue gagal. Dia sukses, gue gagal berarti nih. Itu yang dimaksud dengan scarcity mentality, mental miskin. Karena dalam set of belief-nya dia, orang sukses itu buat dia tuh ancaman. Nggak happy bareng-bareng. Tapi kalau orang yang mindset tumbuh, dia memiliki namanya itu keyakinan yang namanya abundance of mentality. Mental berkelimpahan. Dunia itu kaya, dunia itu makmur. Jadi nggak usah khawatir, orang sukses dalam suatu bisnis bukan berarti kamu akan jadi miskin, jadi kesedot suksesnya ke dia. Enggak, kamu juga bisa sukses. Karena dia meyakini bahwa ini inspirasi buat saya. Ketika orang berhasil melakukan kesuksesan yang baik dalam segi ekonomi, dari segi cita-cita, saya juga bisa melakukan. Kenapa? Karena saya memiliki mindset growth, tumbuh. It's about effort. Ini soal usaha, bukan soal intelligence ya. Ini soal bagaimana kita menghadapi kegagalan, menghadapi kesulitan. Orang menghadapi banyak buku-buku gitu ya yang beredar gitu. The Secret of Success, 4 langkah menjadi orang sukses. Terus banyak banget tuh motivasi yang diberikan sama satu buku. Itu kita beli, kita baca, banyak gitu. Kunci-kunci sukses begini-begini. Coba deh, paling bertahannya 4-5 hari. Besoknya juga kempes. Kenapa? Mindset-nya kita belum mengidentifikasi. Saya ini mindset yang growth atau yang fix atau yang tetap. Tapi ketika kita sudah mengidentifikasi, sikap kita akan berubah. Ingat, gagal sekali ditolak, misalkan dalam hal, saya di dunia sales dan marketing, fine, baru 1. Sementara saya kumpulin sampai 1000, it's a process mastery. Saya sedang belajar, saya sedang berproses untuk menjadi seorang master. Bukan saya mendapatkan label, kamu gagal jualan, kamu nggak pinter, kamu bodoh. Nah, labeling dari teman-teman ya, bahwa intinya adalah ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi, kita di posisinya di mindset fix atau growth, dengan yang di dalam slide ini, kita bisa belajar. Kita akan rubah dengan cara seperti ini. Mindset tumbuh itu, dia memandang sebuah proses improvement. Kalau dalam bahasa Jepang itu, kalau orang Jepang kan biasa proses produksinya kan namanya continuous improvement ya. Kaizen. Jadi, yang diukur itu adalah saya sudah improve ke berapa nih? Sudah perkembangan saya sudah begini. Bukan membandingkan saya dengan orang lain, tapi saya dengan diri saya sendiri. Prosesnya seperti itu. Saya ingat kalau nggak salah, ada hadis ya, kalau kita bicara tentang dunia Islam ya. Orang yang lebih baik dari hari kemarin, itu orang yang beruntung gitu. Sebenarnya itu yang filosofi dari hadis itu adalah lebih banyak fokuslah dengan improvement. Jangan mengcompare dengan orang lain dengan diri kita. Dengan improvement. Kita sudah improve atau belum? Apa aja yang kita improve? Banyak. Cara berpikir kita harus kita improve. Habits kita juga improve. Setelah kita meyakini bahwa mindset seperti ini, saya masuk di mindset tetap atau tumbuh, disitulah kita bisa memulai suatu hal yang baru. Bahwa ketika saya menghadapi tantangan, saya akan ambil. Kenapa? Karena saya mindset tumbuh. Take it. Ada hambatan, saya maju terus. Terus ketika usaha, saya akan jadikan ini sebuah proses menjadi master atau mahir. Terus ketika orang sukses, saya akan menikmati bareng-bareng. Datengin orangnya langsung, salamin. Selamat ya, kamu sukses gini-gini. Mudah-mudahan ketularan ke saya. Kan enak kan kayak gitu kan. Kalau orang yang fixed mindset, apaan tuh? Jelek mobilnya, apaan begitu? Murah. Ada scarcity mentality, mental miskin seperti itu. Nah, itu yang menarik tentang mindset. Baik. Jadi sebelum saya akhiri ya teman-teman ya, nanti kalau misalkan ada sedikit setoran jawab, karena waktunya memang pendek banget ya. Saya ingin mengambil salah satu, ini kan modis ya, motivasi dalam dunia Islam. Saya harap ini salah satu menjadi motivasi juga buat kita semua. Kalau nggak salah ini kisah hadis ya, ada seorang badui pada zaman Nabi Muhammad ya, Rasulullah, lagi bergerak ke suatu tempat, di situ dia bertemu dengan orang badui. Orang badui ini tanya, "Hei Nabi, saya mau tanya, siapa hakimnya di akhirat nanti?" katanya gitu. Nabi ditanya seperti itu agak kaget. Ini orang kok hebat banget nih pertanyaannya, sementara sahabat-sahabat saya nggak pernah ada yang nanyain kayak gitu kan. Akhirnya dia tanya, "Kenapa kamu nanyakan seperti itu?" "Iya, saya mau tahu aja." Akhirnya oleh Nabi Muhammad dijawab, "Allah," katanya gitu. Langsung mukanya orang Baduy itu terkesima, seneng gitu kan. Wah, benar-benar happy lah. Wah, senang banget gitu. Nabi kaget kan langsung.
loh kenapa kamu bisa sampai sebahagia itu? Saya belum pernah melihat muka sebahagia itu. Akhirnya si orang Baduy bilang begini, saya seneng. Kenapa? Karena Allah itu seadil-adilnya hakim. Allah itu sebaik-baiknya seorang, kalau diibaratnya pemimpin, orang yang paling adil, dan kalau diibaratkan seorang penjual yang baik hati. Kita belanja segini pasti dikasih tambahan. Gitu. Mendengar itu, Nabi kagum dengan set of belief-nya orang itu dan mengatakan sama salah satu sahabat, saya lupa dia bilang begitu, hey, iman dia lebih tinggi dari kamu, kata dia gitu. Rubah mindset, maksudnya set of belief kita. Bahwa ketika kita meyakini sesuatu itu yang buruk, yang jelek, ya seperti itulah perilaku kita nantinya. Tapi kalau kita meyakini seperti orang Baduy itu, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha berkelimpahan, itu akan diresapi oleh kita juga, perilaku kita juga akan seperti itu gitu. Makanya istilahnya itulah yang dimaksud dengan mindset, set of belief yang mempengaruhi pikiran kita, tindakan kita, dan sikap mental kita terhadap sesuatu. Baik. Itu dari saya akhiri. Dan terakhir nih Mas, saya kasih slide penutup. Di situ dari salah satu yang menariknya, dia mengatakan bahwa dia tidak membagi dunia itu dengan dua hal. Sukses, gagal, kaya, miskin, dia hanya membagi dua hal, yaitu learners and non-learners. Artinya orang yang pembelajar dan bukan pembelajar. Maka jadikan kita sebagai orang yang memiliki mindset growth atau mindset bertumbuh. Oke, demikian dari saya. Semoga ini memberi manfaat ya. Kalau ingin ada yang mau ditanyakan, kalau masih ada waktunya, silakan ya Mas. Oke, terima kasih Mas David atas materinya yang sudah disampaikan tadi. Saya simpulkan beberapa poin. Ada hal yang paling mendasar dari materi ini adalah pembagian adanya mindset bertumbuh dan mindset tetap gitu. Dan kita perlu evaluasi apakah kita selama ini terkategori sebagai orang bermindset tetap atau mindset bertumbuh. Karena bahkan sampai saat ini saya yakin masih banyak juga orang yang menganggap bahwa baik itu kecerdasan, kemahiran dan sebagainya adalah sebuah takdir, bukan bentuk dari hasil dari usaha gitu. Ya. Dan tadi juga kita ditekankan kembali tentang pentingnya membangun bagaimana kita melihat sebuah permasalahan, agar permasalahan itu adalah jadi tangga untuk bertumbuh dan kesempatan untuk berkembang, gitu. Menjadikan orang-orang yang sukses di sekitar kita sebagai pemicu, bukan sebagai ancaman. Oke, silakan kepada teman-teman semua yang hadir dalam room ini. Saya buka 3 pertanyaan dulu, ya. Silakan siapa yang mau bertanya, langsung saja nanti aktifkan mic-nya dan langsung disampaikan aja. Ya. Ya, pertama dari Mbak Destiana, silakan. Nggak pakai video nggak apa-apa ya? Nggak boleh dong. Jangan dong. Silakan. Kan mindset tetap ya kan, maksudnya bagaimana kan saya kan mau mengajak seseorang untuk menjadi reseller gitu kan. Bagaimana cara membuka mindset orang itu yang dia selalu bilang aku tuh nggak bisa jualan, tapi aku tuh pengen usaha. Maksudnya bukan usaha dia mau, tapi selalu bilang nggak bisa jualan tapi mau ngasilin duit. Gimana caranya ngebuka mindset itu gitu? Oke, satu dulu ya dari Mbak Esti ya. Ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Kirana Pramesti. Silakan. Silakan Mbak Kirana. Ya, makasih atas kesempatannya. Maaf nih, nggak pakai video soalnya baru sampai rumah. Oke. Iya, ini saya mau tanya, gimana sih cara kita untuk meyakinkan teman-teman? Jadi kayak banyak teman-teman yang butuh kerjaan, banyak teman-teman yang butuh uang lah ya lebih banyak. Tapi ketika kita
ajak ini teman-teman untuk ayo kita sama-sama gitu ya. Tapi pada nggak mau langsung setelah melihat satu usaha itu banyak negatifnya, yang tadi banyak penilaian negatif. Nah, sebelum dia membuktikan, dia sudah bilang, nggak mau Kirana, ini bidangnya jelek, saya nggak bakalan bisa berkembang di sini. Nah, gimana sih saya meyakinkan teman-teman di sana untuk biar jangan jadi virus gitu. Ketika dia nggak mau, ada orang lain mau, jangan sampai jadi virus gitu. Nah, itu gimana tuh cara kita menanggapi orang-orang yang seperti itu. Gitu. Terima kasih. Oke. Sama. Ya, pertanyaan pertama dan kedua ini senada ya, mirip ya. Mirip. Persis. Oke, pertanyaan ketiga ya. Ini dari Mas Arafat. Silakan Mas Arafat, open mic-nya langsung sampaikan aja. Ya, selamat sore semuanya. Ini mengenai materi yang tadi, Mas David. Tadi ada growth mindset dan fixed mindset. Ya. Nah, kadang kan kita manusia itu kan, saya pribadi sih nggak konsisten gitu. Ini kadang iri, jujur aja. Cuman kadang juga harus menjadikan hal-hal tersebut supaya jadi kita lebih semangat untuk menggapai hal tersebut. Misal dari contoh-contoh tadi. Nah, cara supaya kita bisa konsisten di growth mindset itu gimana? Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Arafat. Silakan Mas David jawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Oke, untuk Mbak Esti ya, sama tadi Mbak Kirana ya, emang agak-agak mirip ya. Ketika kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, dia menolak, itu pasti ada hubungannya dengan cara pandang dia dari sesuatu itu sendiri ya. Jadi ada sebuah doktrin juga yang menganggap bahwa contoh lah misalkan kayak MLM. Saya cerita tentang MLM. Di benak orang itu yang namanya MLM itu sebenarnya sesuatu yang negatif atau lebih banyak positifnya. Bahkan orang-orang yang sebelumnya nggak kenal MLM pun juga dia akan menganggap ini sesuatu yang stigmatik gitu ya. Sangat tidak tertarik karena ada hal-hal yang dianggap keyakinannya bahwa ini sesuatu yang hanya merugikan orang lain karena sudah terdoktrin dengan informasi-informasi yang beredar. Nah, sebenarnya ini hanya pola komunikasi bagaimana seseorang itu bisa melihat dengan cara yang tadi yang seperti yang digambar tadi itu. Ya kan? Mas Adin bilang itu orang tua. Tapi beberapa teman melihatnya itu sebagai orang muda. Yang kita butuhkan adalah suatu explanatory ya. Merubah mindset orang itu memang harus ada suatu proses komunikasi yang sangat explanatory, artinya bisa kita mendeskripsikan. Tapi dalam mendeskripsikan sesuatu itu, yang pertama dilakukan adalah kita harus accepted dulu keberatan-keberatan mereka. Karena kalau kita nggak setuju dengan keberatan-keberatan mereka, itu tidak terbuka nanti hatinya dia dengan kita juga. Karena kita sudah memblok duluan bahwa ini begini-begini. Oh enggak, kita menolak defensif terus. Tidak. Kita harus menyetujui juga dengan apa yang menjadi keberatan dia. Karena apa? Saya akan mengambil suatu teknik yang digunakan oleh Stephen Covey ini dalam membangun sebuah komunikasi. Yang namanya to seek first understand and then to be understood. Berusaha mengerti lebih dulu, baru dimengerti. Nah, selamat ya. Syukurin itu. Banyak kan orang bilang begini, ngapain kita harus ngerti dulu? Kita kan menyampingkan posisi kita dong, atau gimana-gimana. Don't forget it about ego. Ego itu nggak bisa dipertahankan hanya untuk membangun sebuah komunikasi yang kita tujuannya kan kita ingin membuka mindset-nya dia kan. Caranya seperti apa? Ya seperti itu. Berusaha mengerti lebih dulu, baru dia mengerti. Coba cari tahu dulu apa yang dia pikirkan, set of belief dia itu tentang bisnis ini apa, terima, take it. Ambil semua. Oh, begini. Ambil semua. Bahkan yang jelek-jelek pun ambil. Setelah itu, baru bilang, gue setuju banget nih. Setuju banget dengan Mbak nih. Bener Mbak, ini nih kalau begini mah, aduh capek Mbak gitu ya. Gini semua. Makanya saya sering dalam dunia training itu saya melampirkannya dengan istilahnya namanya TAS itu ya, atau TAS ya. Kang Ripan juga sering pakai ini juga untuk TAS itu ya. Kita thank you ya, kita berterima kasih dengan segala macam keberatan-keberatannya mereka, curhatannya mereka, apa yang dianggap jelek, sesuatu dengan di pikirannya mereka, kita thank you. Dia sudah membuka diri. Kita terima ya, apa yang dia dapetin. Agree, kita setuju. Saya setuju Mbak, ini nggak benar nih gini-gini.
terakhir baru kita kasih yang namanya show. Tadi yang Mas Adin lakukan kan. Ini hidung loh, ini hidung, ini mulut, ini kuping. Nah, ketika orang sudah ketika orang didengarkan dulu kan, berusaha mengerti lebih dulu, baru dimengerti. Kita cari tahu dulu. Kalau orang sudah ngomong banyak, udah capek ngomong, biasanya dia mau ngapain? Gantian kan? Dengerin. Nah, gantian kan? Pasti dengerin. Gak mungkin dia ngomong terus, kita tidur dia masih ngomong juga. Enggak. Orang stop ngomong, dia udah siap namanya mendengarkan. Baru kita namanya show. Tunjukkan sama mereka, apa yang tadi Mbak pikirkan itu sepertinya berbeda dengan yang kita mau jelasin. Seperti tadi Mas Adin bilang kan, oh iya, ada yang setuju nggak tadi dengan Mas Adin kalau itu orang tua? Ada kan? Ada. Ada. Karena apa? Dia pengen tahu dulu. Yang tadi itu ngomongin pipi gini-gini, dia resapi dulu. Dia tahu, oh gitu. Baru dia jelasin. Itulah dalam pola komunikasi. Mengerti lebih dulu, baru dimengerti. Itu bukan soal ego, saya merasa lebih kecil dari dia. Enggak. Ini soal efektivitas komunikasi. Tujuannya jelas kan? Kita ingin orang itu mindset-nya berubah. Nah, kita harus menjelaskan ke dia. Caranya gimana? Tadi, berusaha mengerti lebih dulu, baru dimengerti. Pakai TAS tadi. Thank you, agree, setuju banget nih. Show, tunjukkan bahwa itu nggak seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Satu pertanyaan lagi, Mas. Tadi Mas Arafat tadi tentang bagaimana membangun konsistensi dalam growth mindset. Ya, gini Mas. Pernah kan kita mau beli sesuatu, kita nabung. Pasti pernah kan? Itu keren banget tuh sepatu tuh. Habis gajian gue nabung nih. Oke. Ketika nabung, ada aja gangguan. Godaan. Aduh, kakak gue butuh duit buat anak sekolah. Aduh, ini gini. Aduh, gimana gitu ya. Itu challenge. Ingat, kita bicara tentang challenge. It's about proses. Proses menjadi master itu nggak gampang. Nggak segampang omongannya si David gitu kan. Bilang begini-begini, nggak. It takes time. Ketika Mas Arafat memang mengalami, saya ingin konsisten, pasti ada halangan. Sama kita mau menabung atau kita mau mulai start habit baru. Tadinya kita mau sisihkan sekian, ngelihat benda ini dikit-dikit, kita beli. Nah, itu yang harus dilawan. Artinya memang konsistensi itu harus dibangun, it takes time, tapi kalau kita memang sudah membangun sebuah mindset bahwa ini proses loh, oke deh, sekarang gue kalahin dulu deh untuk beli sesuatu atau melakukan aktivitas sesuatu karena terhalang oleh ini. Oke, sekali ini. Tapi jangan lupa Mas, dicatat, ini udah dosa 1 nih. Jangan diulangin lagi gitu kan. Karena apa? Kalau pesawat mau take off, itu kan biasanya dia pakai full power engine. Itu nyala semua tuh, jetnya tuh. Itu berat banget. Tapi ketika melewati fase itu, sampai di atas, itu lebih enteng. Jadi memang pada saat kita mau memulai suatu konsistensi, merubah mindset yang fix ke yang growth, yang tadinya melihat sebuah usaha itu sebuah proses, penolakan itu sebuah proses, kalau kegagalan, kesulitan itu sebuah proses, it takes time. Dibanding kita mentok sedikit, udah nyerah capek gitu, gue nggak bisa gitu. Karena apa? Kita harus memulai mindset itu, mulailah dengan hal-hal yang kecil, sepele-sepele. Misalkan, saya mau berubah nih, tadinya saya kalau janjian suka ngaret, atau saya suka ngomong doang gitu. Nah, penuhi hal seperti itu, hal sepele aja gitu. Nanti konsistensi itu akan terbangun. Nah, mindset itu kan seperti itu. Baik, paling itu aja, mudah-mudahan menjawab ya Mas Arafat ya. Oke. Mas David masih bisa untuk 2 pertanyaan lagi atau cukup? 1 pertanyaan lagi boleh? Oke, 1 pertanyaan lagi ya. Silakan yang paling cepat. 1 pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Boleh raise hand atau chat. Boleh juga langsung open mic, langsung tanya aja. Halo. 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 Boleh tanya? Bukan Silakan, tanya sih. Oh, curhat ya. Lanjutin yang barusan. Kurang lebih kayaknya kalau membahas tentang mindset tetap dan bertumbuh, memang kebanyakan pasti harus apa ya? Mungkin boleh di-mute. Nah, ada. Oke, lanjut.
Yang tanya, Mbak Wiwi kan ya? Halo? Loh, Ya, halo. Ya. cek. Ya, Ini masuk kah suaranya? masuk. Kalau melanjut yang tadi, gimana caranya ketika kita ketemu orang yang mindset tetap, terus dia kan kita kasih saran ya, terus dia kayak ngajak agak terima gitu loh. Ngajak berantem ya. Iya, kayak sampai mau berantem padahal cuma saran kecil gitu. Tapi dia langsung kayak nggak terima, langsung kayak apaan sih orang gitu. Gimana gitu. Padahal kita kan cuma mau pengen ngasih tahu gitu kan. Susah. Apa emang orang punya mindset tetap itu emang susah buat bisa menjadi bertumbuh kah? Oke, langsung jawab ya. Oke, Kak. Mbak Mardiani ya. Oke. Ya, tadi dalam apa sih konsep yang mindset growth sama yang fix itu kan ada kanan kiri ya. Yang sebelah kiri itu dia ketika itu saran ya, dia tolak ya, apalagi kritik ya. Hal seperti itu. Tapi memang dalam proses merubah mindset orang itu memang sesuatu yang tidak mudah, memang tidak segampang balikan telapak tangan, tapi masih bisa dilakukan ketika waktu-waktu yang tepat ya. Dalam komunikasi itu contohnya begini. Ada salah satu kata-kata yang saya suka gitu ya. Dia bilang begini, jangan memberi nasihat kalau nggak diminta. Jangan memberi nasihat kalau nggak diminta, ya betul. Itu dalam banget gitu. Kenapa? Orang akan welcome dengan nasihat ketika timingnya dia sudah membuka hati dia, membuka diri kita. Sebagus apapun nasihat, kalau ya timingnya, kondisinya orang psikologisnya itu dalam lagi headstrong, keras kepala, lagi belum menjalani seperti itu akan sulit. Memang harus memilih waktu yang tepat. Ketika kita, mungkin teman-teman ini kan perempuan biasanya kan suka mengalami suatu hubungan gitu yang nggak bagus dengan pacar atau apa, datengin temennya biasanya kan, datang terus dia curhat, tenang-tenang ngomong panjang-panjang, itu biasanya dia langsung, menurut lu gimana? Itu masuk langsung ke sana. Iya, langsung masuk ke sana. Jadi dalam buku yang namanya The Art of Listening itu bagaimana seni mendengarkan itu udah hilang di antara hubungan orang gitu. Karena apa? Ketika orang itu lebih mendominasi pembicaraan, meskipun bagus tetap nggak didengarkan. Tapi memang masalah ke timing juga. Orang yang punya mindset tadi kan kritik dia nggak akan terima gitu ya. Apapun yang diberikan baik-baik pun nggak diterima. Makanya kita harus agak sedikit dalam arti tanda petik cerdas gitu. Cari timing yang pas ketika dia itu sudah datang dengan kamu dengan membuka hatinya dia gitu. Biasanya dia akan mudah dimasukin sebuah nasihat-nasihat apapun itu. Karena psikologis itu ketika dalam keadaan dia belum puas dengan apa yang dilakukan itu nggak mentok, dia akan lakukan terus persetan dengan nasihat. Tapi ketika udah mentok, plek, kalau dia memang teman dekat, dia akan cari nasihat orang-orang yang benar-benar proper memberikan nasihat. Karena nggak semua orang itu suka dinasihatin. I always like to learn, but I don't like always to being taught istilahnya. Saya suka belajar, tapi saya nggak suka yang namanya diajarin. Nah, itu prinsipnya dalam sekeliling kita ada seperti itu. Jadi cari waktu yang pas ketika dia secara psikologisnya sudah nyaman, dengan tenang. Kalau lagi tegang, lihat ya kalau orang lagi gini. Orang kalau lagi marah-marah, kenapa teriak-teriak? Emosi ya. Padahal kan kalau ngomong pelan sama-sama dengar kan? Benar ya? Nah, kurang terlampiaskan. Kenapa dia teriak-teriak? Kenapa dia teriak-teriak? Karena hatinya mereka jauh. Ada yang orang jauhan, tapi hatinya deket. Senyum, sapa gitu kan. Nah, itu dia. Ketika kita memberi nasihat juga isinya seperti itu. Kalau hatinya jauh, mau dikasih nasihatin apapun juga nggak bakalan mempan. Tapi kalau hatinya memang dekat, ada hubungan yang baik, dia akan siap menerima nasihat. Dan kita bisa rubah mindset-nya pelan-pelan karena ketika kondisinya yang tepat. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, sangat menjawab. Jadi nggak boleh teriak-teriak nih.
Cari waktu yang tepat ya, karena orang setelah membuka diri dia akan menanyakan nasihat. Masuklah dengan ketiga, menurut lo gimana? Langsung masukin itu. Jangan kita kan orang nggak suka dikasih nasihat. Jangan memberi nasihat kalau nggak diminta gitu kan. Ya udah Oke. maghrib, Kak. Ya dikit lagi maghrib. Oke. Terima kasih. Sini sudah. Sudah ya. Mardiani tadi yang nanya ya. Mardiani. Oke. Ya. Tadi terima kasih buat Mas David udah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua ya. Oke. Ingat bahwa untuk memberi nasihat itu syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Iya, SKB ya, syarat ketentuan berlaku. Jangan asal ketemu orang dinasihatin gitu. Harus kondisi mental, suasana, lingkungannya segala macam ya. Oke. Sepertinya pertemuan kita sudah sampai di ujung ya. Sebelum kita tutup, kita perlu foto bersama dulu ya. Boleh foto. Silakan ditampilkan wajah-wajahnya yang wajah-wajah terbaiknya ya. Bentar. Wait. Ini buat balik ke ini mana? Left on. Mana? Sebentar ya. Mana nih screen-nya? Nggak bisa. Oke. Udah. Iya, screen-nya kurang lebar ternyata. Oke. Teman-teman, boleh di open videonya dulu. Ya. Halo. Biar kita bisa lihat wajah-wajah happy-nya dari teman-teman semua. Ya. Udah dimulai lah. Oke. Ya. Yang screen udah yang bisa. ya. Ini iklan. Foto aja deh. Ini yang pertama dulu. 1, 2, 3, smile. Oke. Bangnya ada lagi? Oh, ada Bang Ripan juga. Ada Coach Ripan juga di sini. Nongol juga dia. Banyak. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut dalam room meeting kita hari ini. Dan saya mau ingatkan sedikit buat teman-teman yang belum follow IG dari Move Up Training, silakan di follow. Mama Towi juga di follow ya. Ya, terus nanti kalau sudah follow kita akan dapat info-info terbaru dari kita tentang training-training berikutnya. Oke. Ya, terima kasih. Sholat ya, Kak. Terima kasih semuanya. Sudah membagi materinya hari ini. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya dan teman-teman. Belum tahu. Sepertinya kita sudah di ujung acara hari ini. Saya mohon maaf jika sebagai host ada kesalahan. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa di training Move Up berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach David semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Makasih juga sama-sama. Thank you, Pak. Terima kasih host Erdin. Yang ganteng. Thank you hostnya juga. Terima kasih hostnya juga. Yo, cabut ya. Ya. Masya Allah. Taiwan.
Mas Adi nanti di daftar tadi ada 3 untuk yang hadiah itu ya. Iya. Yang Tadi yang bertanya sudah kita tandain. Oke. Ya. Sip. Makasih ya. Ya. Pamit ya. Ya, Mas David, makasih banyak. Bye. Semoga ketemu lagi pada berikutnya. Gak apa-apa. Makasih. Dadah. Dadah. Dadah Om. Dadah Om. Aduh. Ada nih. Goodbye everyone. Selamat menikmati.